Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung, gitu nggih. Jangan lupa saya mengingatkan sekali lagi, Bapak Ibu juga mendapatkan materi video pembelajaran, nggih, di akun rumahskopus.com. Jangan lupa untuk diikuti juga video tersebut seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Lalu mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu di sini mengenai materi-materi sebelumnya, mungkin jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Sambil kita menunggu peserta yang lainnya untuk bergabung seperti itu. Untuk pencarian referensinya, apakah ada kendala, Bapak Ibu? Saya aman, Mbak. Oke, untuk alatnya juga aman nggak, Ibu? Hatnya yang kemarin itu tuh. Alatnya belum Sudah. belum sempat beli. Belum sempat beli. Oh iya, Oke, belum kalau beli. itu tidak masalah, Bapak. Yang penting Eh, Mendeley sama Grammarly-nya dulu sudah terpasang. Iya. Mendeleynya boleh boleh diulang ya Mbak ya? Mendeley-nya, oke, menautkan Mendeley nggih, Bapak? Ya, Bapak benar. menggunakan Windows atau MacBook? Windows. Windows, oke, baik. Ya, itu kemarin malam itu kan saya terlambat masuk. Udah Oke, Mendeleynya udah lewat baru saya bergabung. Ya, baru terbuka gitu nggih, Bapak. Oke, sebentar. Saya iya. buka dulu. Bentar nggih, Bapak Ibu. Saya cari link. Oke. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Kita mulai dari download nggih, Bapak Ahmad. Di sini kemarin saya sudah mengirimkan ke grup untuk link downloadnya. Jadi untuk link alat sudah saya kirimkan ke grup gitu nggih. Silahkan Bapak nanti cross check kembali. Tinggal diklik aja Bapak. Di sini ada Mendeley Desktop, tinggal Bapak klik aja linknya. Nah, nanti dia akan langsung mengarahkan ke mungkin Google Chrome, Mozilla ataupun Opera kayak gitu. Nah, nanti akan terbuka seperti ini Bapak. Langkah selanjutnya, Bapak bisa langsung klik di bagian recommended for your system. Ini bisa langsung diklik aja, lalu kita tunggu Mendeley itu selesai terdownload seperti itu. Jika sudah sebelumnya Bapak sudah pernah menggunakan Mendeley atau belum? Mohon Pernah maaf, saya download. pernah download? Ya, saya udah pernah download ya, Apakah tapi Bapak ingat akun? belum ah Belum sampai masuk gitu nggih? iya saya lupa sudah itu. Oke, baik. Berarti di laptopnya sudah ada Mendeley Desktop, Bapak? Sepertinya ada saya bisa share ya. Boleh, boleh Bapak aja yang saya screen kalau Ya, seperti itu. Silahkan jika Bapak mau share screen. ya. Udah kelihatan ya, Mbak? Sebentar, Bapak. Oke, sudah. Ini Ya, saya Bapak share punya baru screen-nya. segitu. Oke. Kalau di bagian bawah, Bapak langsung ini Bapak share screen-nya application Windows atau entire screen? Entire screen. Oke, sekarang Bapak buka di search bagian bawah. Kita mungkin bisa search Mendeley Desktop seperti itu. Ya, di sini apa? Saya ketik di sini. Bukan di situ Bapak, di bawah, di toolbar laptop Bapak yang paling bawah. Kita mau mencari Oh, di aplikasi. sini yang paling bawah. Ya, oke. Sini. Ya, Terus coba diklik, diketikkan Mendeley Desktop gitu. Atau Bapak cari di bagian kotak-kotak 4, bagian kotak-kotak Windows. empat Bagian Windows bawah. oh, di sini. Bawah. Heeh. Ya, terus Diklik, dicari Mendeley Desktop. Ini saya tidak bisa melihat. Bapak enggak melakukan. muncul di sana ya? Iya, nggak muncul. Bapak share screen-nya Oh, diulangi aja. Klik yang entire screen, baru di-share lagi. coba-coba saya ulang ya. Oke.
udah kelihatan ya, Mbak? Sebentar, Bapak. Oke, coba Bapak klik bawah. Klik di Di kotak-kotak bawah 4. Windows, belum terlihat. Ya, terus? Bapak klik mendelete desktop. Di search itu kan langsung muncul kayak tombol search gitu ya, Pak. Silahkan Ya, Bapak ya. klik mendelete desktop. Apakah sudah ada? Kayaknya nggak kelihatan. Iya, kalau di share screen-nya Bapak tidak terlihat. Bapak belum memindahkan ke entire screen. Jadi, waktu share screen, Bapak klik share, langsung dipilih entire screen paling atas, baru di-share lagi. Oke. Nggak usah dipilih application Windows-nya. Share screen, terus Mm-mm. share. Terus yang paling atas ada entire screen. Nah, oke, sudah benar. Udah Bapak kelihatan? klik, sudah kelihatan. Bapak Oke. klik search yang ada di bawah tuh. Ya, Heeh. terus? Mendeley desktop, paling atas. Oh, ini. Coba di search. Oke, sepertinya belum ada, Bapak. Oh ya, ini belum ada aplikasinya. Oh, belum Bapak ada ya? download, nggih, Bapak download dulu lewat grup WA yang kemarin sudah saya kirimkan. Oke, saya cek di WA dulu. Ya, ujung. Ya itu naik sepertinya Bapak, nggih. Lagi. Oke, naik lagi. Oh, ini Eh, ya. bukan. Naik lagi Bapak, berupa link yang saya kirimkan. Oke, naik lagi. Terus, oke, ini Mendeley Desktop. Oh, ini ya. Nah, oke, Bapak klik yang recommended for your system, betul, Mendeley Desktop for Windows itu. Track Mendeley Desktop for Bawah, Windows ini. Ini Bapak. Ini Bapak, yang atas ini. ini yang ini. Oke. Ya, oke, diklik kita tunggu dulu, dia baru proses download. Oke, tunggu dulu. Ah, Oke, coba diklik Pak, yang atas ini, pojok kanan atas. ini belum full ini. Iya, karena kebuka dua, ke-download dua Bapak, maaf. Jadi saya Coba klik Bapak di klik. sini. Diklik aja. Nah, itu yang bawah sudah, yang Yang bawah ini. sudah. Tinggal diklik 2 kali. Oke, kita next. Next. I Agree. agree. Lalu next lagi. Install. Pak Ahmad? Halo? Iya, Bapak. Halo? Ya, Kenapa, Bu? Kenapa, Mbak? enggak ini sebentar Bapak, ada bocor. Oke, sudah. Finish. Finish. Oke, tunggu dulu. Oke, di sini Itu Bapak belum pernah menggunakan Mendeley Desktop, nggih? kayaknya belum ini mungkin Belum di, pernah. Kalau belum pernah, di tinggal Bapak klik register yang ada di bawah ini, Pak. Register yang ada di yang bawah. mana? Bawah kiri, bawah. Ini. Heeh. Nggak perlu diisi email di sini. Nggak usah, karena kan belum punya. Register. Oh, tadi emailnya Bapak yang tadi sebelumnya itu. Nah, yang ini kan, Pak. Ya. Ingat passwordnya nggak? Waduh, lupa ini. Kalau Bapak lupa, tinggal di forgot password aja. Nanti Bapak coba buka nah ini, reset password. Silahkan dibuka di emailnya yang tadi. Ya. Bapak buka Gmail, gitu aja, tuliskan. Gmail.
Oke. Ini belum sign in, Bapak. Oh, Apa karena ini di Opera? tahu juga nih. Apakah Bapak harus pindah ke Google Chrome? Oh, saya keluar dulu sini, kayaknya Boleh, sini. boleh. Google Chrome, ya itu. Tinggal di search-nya di Google Chrome. Ini reset password. Eliezer identity, reset password Ya, ya. betul, 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 betul. Terus, Reset your password. Nah, silakan Bapak ketikkan password baru sesuai huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter. Oke, turun ke bawah. Diulangi lagi sekali lagi, confirm new password. Oke, kayaknya kurang itu, Pak. Sudah benar ya? coba saya ulang dulu. Ya, ulang dulu. Oke, reset. Continue. Continue. Oke. Close ya. Close boleh itu di close. Sekarang Bapak buka Mendeley yang ada di bawah. Oke, Bapak buka Mendeley yang ada di bawah. Sini, yang ini. Ya, yang itu. Masukkan email dan juga password tadi. Passwordnya. Diklik dulu stay sign in-nya, baru di sign in bagian bawah kanan. Ya. Ya. Oke, sudah. Nah, ini udah masuk. Bapak close dulu Microsoft Word yang ada di bawah. Ini close. Mm-mm. Di close dulu. Boleh di save atau tidak. Oke. Lalu sekarang Bapak klik tools yang ada di Mendeley ini, tools. Ini di close dulu. Yang mana di close? Yang ini, kotaan kecil ini. Ini Ya, close. betul, betul. Terus, Close. Nah, lalu ini di close aja, kotaan ini. Close atas. Heeh. Bapak klik tools. Tools. tools yang mana ya? Tools. Atas, atas. Ini Bapak. Sebentar. Ini. Ya, itu betul, betul. Install MS Word plugin. Oke, sudah. Sudah Oke, selesai, Bapak. klik OK. Oke. Nah, ini sudah selesai. Berarti sudah terinstall, Mbak ya? Sudah terinstall dan bisa untuk digunakan, Bapak. Oke. Oke. Nah, sekarang mau menggunakannya, Mbak? Menggunakannya. Oke. Kalau untuk citasi belum ya, Bapak? Karena Belum Bapak ya? belum masuk. Iya, belum. Hari ini materinya mengenai anatomi paper. Jadi Oh, kita berarti ini belum, kemarin itu belum sempat dijelasin untuk stasinya ya? kalau untuk penjelasan kemarin sudah ada mengenai memasukkan file. Kalau untuk citasi belum. Belum, saya belum sampai di situ kemarin, saya masuk itu udah lewat tuh kayaknya. Oke, nanti akan yang kemarin sudah ada rekamannya. Bapak mungkin nanti akan saya jelaskan ulang saat materi hari ini selesai ya, Bapak jika masih ada waktu. Siap, ya. Oke. Besok. Ya, Oke. Oke. ya, makasih Mbak. Sama-sama Bapak. Untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin untuk hari ini kita masuk dulu ke materi nggih Bapak Ibu. Materi hari ini adalah anatomi paper. Jadi nanti di sini Mas Novan akan menerangkan bagaimana membuat kerangka paper yang baik dan benar seperti itu. Apakah Mas Novan sudah masuk? Iya, hadir Mbak. Sini Mbak.
Oke, siap Bapak Ibu. Mas Novan juga sudah hadir. Mungkin kita bisa mulai untuk materi hari ini. Nanti setelah ini biarkan Mas Novan menyampaikan materi terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan jika ada Bapak Ibu yang belum selesai dengan alatnya, mungkin setelah ini bisa kami pandu kembali. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Silahkan Mas Novan. Oke, baik, terima kasih Mbak Hanifah. Mungkin Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Saya harap masih sehat selalu, semangat terus, begitu. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Atau agak putus-putus? Terdengar jelas. Suaranya bagus. Benar. Oke, siap. Jelas, Baik, jelas. Bapak Ibu semuanya. Sesi kita pada malam hari ini kalau bahasa kami itu adalah hal yang paling penting dari sebuah penulisan paper, Bapak Ibu. Begitu. Kami di Rumah Scopus berani bilang membuat paper 1 hari 1 itu karena kerangka ini, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya menulis paper itu hanya bermodalkan 1 sampai 2 halaman saja, gitu. Atau dari kerangka paper ini dan nanti akan kita bahasanya kembangkan menjadi sebuah paper utuh dengan referensi-referensi yang sudah kita download kemarin. Begitu. Nah, saya izin share screen sebentar di sini. Nah, ini dia. Di sini, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sama seperti yang kami sampaikan di webinar 99 kemarin, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah bentuk kerangka paper secara umum, gitu. Ini adalah bentuk anatomi paper, gitu nggih. Jadi kalau sebuah kita ibaratkan anatomi gitu, contoh kalau badan gitu anatominya itu bagus, maka bentuknya cantik nanti Bapak Ibu semuanya. Gitu. Sama seperti paper ini. Kalau paper itu sudah jelas anatominya, sistematisnya sudah tepat gitu, maka nanti hasilnya juga cantik kan gitu Bapak Ibu semuanya. Ini dia Bapak Ibu semuanya. Ini sekaligus dapat membantu kita sebagai penulis untuk melokalisir pikiran gitu. Yang biasanya kalau kita menulis itu asal menulis, nah di sini Bapak Ibu kami harapkan untuk menulis secara sistematis sekarang. Gitu, tidak asal menulis tapi sistematis. Gitu, kepala di atas, kaki di bawah gitu. Nah, saya sedikit jelaskan aja Bapak Ibu semuanya. Kerangka paper atau anatomi paper ini Bapak dan Ibu hanya cukup menjawab 7 pertanyaan saja. Atau hanya menjawab 7 pertanyaan saja gitu. Dan saya yakin sebenarnya semua jawabannya itu ada di laporan riset Bapak dan Ibu. Begitu. Jadi 7 pertanyaan ini silahkan dijawab berdasarkan laporan riset Bapak dan Ibu. Begitu. Nah, kita mulai dulu dari kerangka paper. Kalau kerangka paper tidak terlepas dari yang namanya struktur sebuah paper kan gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bicara struktur paper secara umum pasti pernah mendengar ada istilah yang namanya IMRAT kan begitu. Ada istilah umum dari sebuah struktur paper yaitu adalah IMRAT. Introduction, Method, Result, Discussion, plus Conclusion kan begitu. Jadi istilah IMRAT ini juga ada di kerangka paper Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah kita mulai dulu dari yang pertama. Kita mulai dulu dari yang pertama, introduction. Gitu, nggih. Nah di bagian introduction Bapak Ibu semuanya jangan hanya membahas tentang ya latar belakang saja, tidak. Introduction itu tidak hanya bicara tentang background gitu, tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi introduction di sebuah paper ada 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu. Dan saya yakin ini biasanya ini ditanyakan oleh jurnal. Kami bicara seperti ini karena pengalaman gitu. Nanti dari jurnal Bapak Ibu semuanya di bagian introduction akan ditanyakan 3 hal ini biasanya gitu nggih. Yang pertama, what is known-nya? What is known? Our understanding of the word. What is known? Kalimat-kalimat umum, kalimat-kalimat yang sederhana tentang topik Bapak dan Ibu dan bernada positif.
Jadi what is known itu adalah kalimat-kalimat umum, kalimat-kalimat yang sederhana saja gitu, tapi bernada positif dan orang lain membacanya itu setuju. Nah, itu dia. Jadi what is known adalah hal-hal umum dari topik Bapak dan Ibu. Pernyataan-pernyataan umum, pernyataan atau kalimat-kalimat sederhana tentang topik Bapak dan Ibu, tapi yang bernada positif. Itu what is known. Itu nggih. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang what is unknown. Kalau tadi ada known, sekarang unknown. Berarti kan yang awalnya happy, sekarang menjadi unhappy. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, di sini berarti ada sebuah pro dan kontra. Jadi kalau known itu adalah pro-nya, kontranya itu adalah unknown di sini. Nah, unknown ini berarti berisikan masalah-masalah dalam riset Bapak dan Ibu. Masalah-masalah yang Bapak dan Ibu temukan dalam risetnya, gitu. Atau yang biasa kami sebut gap, gitu. Gap. Ada sebuah kesenjangan atau ya kontra gitu, Kak bahasa kami, pro dan kontra. Jadi itu adalah sisi negatifnya dari topik yang kita angkat Bapak Ibu semuanya. Jadi ada pro sama kontranya, positif dan negatif, gitu. Jadi harus seperti itu tulisannya, positif dulu baru negatif, gitu nggih. Lalu yang ketiga, how and why. How and why itu di sini dalam artian bagaimana dan kenapa tentang bagaimana Bapak dan Ibu menjawab masalah yang ada, gitu nggih. Atau kalau kami bisa bilang rasionalitas yang pertama, reasonnya, alasan kenapa riset Bapak dan Ibu ini penting dilakukan. Itu yang pertama, alasannya. Alasan kenapa riset Bapak dan Ibu ini penting dilakukan. Terus yang kedua, solusi, temuan, atau novelty, kan gitu. Jadi yang kedua ini berisikan solusi apa yang Bapak dan Ibu tawarkan. Sebuah kebaharuan apa yang Bapak dan Ibu ingin jual, kan gitu. Nah, itu yang dua. Yang ketiga, itu bicara tentang purpose atau tujuan riset Bapak dan Ibu. Jadi how and why itu hanya tiga sebenarnya berisikan. Pertama adalah alasannya, alasan riset Bapak dan Ibu ini kenapa penting dilakukan. Dan yang kedua adalah solusi yang ditawarkan. Yang ketiga, tujuan riset Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi introduction itu tidak hanya bicara tentang latar belakang, tapi harus sistematis seperti itu. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya, itu bagian introduction. Dan mungkin Bapak Ibu sadari juga, di sebelah kanan layar itu ada yang kami sebut seperti jam pasir gitu nggih. Nah, ini tidak sembarang gambar gitu nggih. Jam pasir itu dalam artian bukannya jumlah kata dari setiap poin-poin itu bukan, tapi luasan pembahasan gitu. Seberapa luas pembahasannya gitu. Jadi kalau yang awalnya kita hal-hal umum, luas gitu nggih, universal macam-macam gitu nggih. Luas, lalu semakin ke tengah itu mulai menyempit gitu. Jadi tidak bicara tentang hal-hal luas terus, kita mulai menyempit, lebih spesifik tentang topik yang Bapak dan Ibu ingin angkat kan gitu. Lebih spesifik lagi gitu sampai ke poin nomor 4 gitu. Jadi 1, 2, 3 itu tidak bicara tentang hal-hal umum terus, tapi harus lebih menyempit nantinya. Dan itu harus Bapak Ibu rasakan. Harus dirasakan apakah ini luas, apakah ini menyempit. Nah, itu harus dirasakan. Gitu. Contoh sederhana seperti yang kami sampaikan di webinar itu, di bagian introduction gitu nggih. Contoh sederhana. Kita punya temuan atau sebuah hasil riset berupa obat yang dapat menyembuhkan sakit gigi kan gitu contohnya kan. Itu analogi yang paling saya suka untuk bisa menggambarkan kerangka itu. Jadi kita punya sebuah temuan hasil riset yaitu adalah obat sakit gigi kan gitu. Saya punya temuan obat sakit gigi di sini. Nah, obat ini Bapak Ibu semuanya jangan langsung kita tawarkan, jangan langsung kita bahas di awal. Jangan lari mereka kan gitu. Jadi karena temuan ini hal yang menarik, itu harus kita goda dulu orang-orang. Harus kita beri pemahaman sedikit untuk lebih menarik supaya mereka tertarik dari obat ini kan gitu.
Jadi contohnya, saya punya temuan obat sakit gigi kan gitu. Kita mulai dulu dari yang what is known, our understanding of the word kan gitu. Hal-hal umumnya, contohnya apa? Satu, Bapak dan Ibu menjaga kesehatan gigi adalah kunci kebahagiaan hidup. Nah, itu satu kalimat umum positif dan saya yakin kalau orang lain dengar itu pasti setuju kan gitu. Menjaga kesehatan gigi adalah kunci kebahagiaan hidup. Itu kalimat satu yang paling umum kan gitu. Lalu kita sempitkan lagi, sempitkan. Dengan menjaga kesehatan gigi, dapat menjalankan aktivitas secara nyaman, aman, tentram, bahagia. Nah, kan gitu. Jadi mulai menyempit gitu. Dengan kesehatan gigi yang baik juga dapat harmonis hubungan keluarganya, mungkin tetangganya, saudaranya, macam-macam gitu. Jadi mulai menyempit gitu Bapak Ibu semuanya. Hal-hal umum tapi yang positif. Tapi ini obatnya belum kami bahas. Obatnya ini belum dibahas dulu, masih di apa masukkan saku dulu kan gitu. Terus yang kedua, kita bantah, kita berikan realitanya di kehidupan ini gitu. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kesehatan giginya. Nah, itu what is unknown yang pertama. Kita tulis realita yang di lapangan. Ternyata tidak seindah gitu ya. Tidak seindah yang pertama kan gitu. Jadi kita bantah, kita berikan gap atau masalah yang ditemukan di paper kita. Yang gitu, itu yang pertama. Apalagi kurangnya literasi, kurangnya edukasi untuk masyarakat terkait menjaga kesehatan gigi. Nah, itu kan sebuah masalah dalam riset Bapak Ibu semuanya kan gitu. Gitu. Mungkin ada lagi obat yang ada di pasaran relatif mahal harganya. Itu kan sebuah masalah. Kurangnya, belum adanya, namun pada kenyataannya itu kan sebuah kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa itu adalah sebuah hal yang negatif. Masalah yang ditemukan dalam risetnya. Kan gitu. Jadi ada pro sama kontranya. Nah, positif, negatif. Lalu, nomor 3 sekarang. Setelah kita sudah tahu positif sama negatifnya, maka alasan riset ini penting karena menjadi alternatif solusi. Mungkin riset ini penting sebagai edukasi untuk masyarakat tentang penyakit gigi. Riset ini penting sebagai metode atau strategi bagaimana menyembuhkan sakit gigi. Itu harus berani Bapak Ibu sampaikan. Risetnya itu penting karena apa? Riset saya ini penting karena ini. Jadi harus berani ngomong obat saya ini nomor 1 gitu loh. Kecap saya ini nomor 1 kalau kata Pak Jo gitu. Temuan saya ini yang paling bagus itu harus berani ditampilkan. Karena itu yang menjadi nilai jual. Tambahkan juga solusinya atau temuan risetnya. Contoh, riset ini menawarkan obat sakit gigi tanpa efek samping. Contohnya, sembuhnya cepat, harganya murah. Nah, itu solusi yang ditawarkan dan mungkin kebaruan juga bisa ditambahkan. Gitu. Tadi yang kedua, solusi. Dan yang ketiga, tujuan riset. Riset ini bertujuan untuk menyembuhkan sakit gigi. Riset ini bertujuan untuk mengedukasikan semua kalangan masyarakat di mana. Kan itu. Jadi tujuan riset itu di akhir, tapi kita sudah berikan pemahaman-pemahaman positif minus, ya positif, terus negatifnya, lalu alasannya, solusinya, baru tujuan risetnya. Gitu. Itu. Jadi kalau sebuah paper dibuat seperti itu saya yakin cantik sekali. Itu positif, negatif, alasan risetnya apa, itu solusi yang ditawarkan. Nah, cantik nanti Bapak Ibu. Kita bacanya juga enak gitu ya. Tidak asal baca paper itu langsung tiba-tiba masalah, ada tiba-tiba drama gitu, enggak. Itu positif, negatif, ONY-nya gitu. Itu nggih introduction Bapak Ibu semuanya. Itu yang paling enak kami menggambarkan soal introduction. Terus sekarang nomor 4. Nomor 4 itu masuk ke dalam metode. Jadi kalau di sebelah kanan itu
kenapa nomor 4 itu hanya kecil saja? Nomor 4 ini kenapa kami tulis kecil saja? Karena nomor 4 itu hanya bicara tentang what did you do? Atau apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam risetnya. Sudah itu aja. Jadi nomor 4 itu hanya bicara tentang apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam risetnya. Gitu, nggih. Itu saja. Coba apa saja? Nah, ini sedikit tambahan saja. Mungkin kata-kata sambung yang sering digunakan di introduction gitu, nggih. Pada kenyataannya umumnya, namun pada kenyataan dan seterusnya gitu. Nah, sekarang metode. Metode sini. Jadi kenapa metode itu kecil? Karena hanya bicara tentang apa yang kita lakukan dalam riset. Gitu. Sudah itu saja. Nah, biasanya yang paling umum ada 4 hal ini. Ada 4 hal ini. Yang pertama, riset desainnya. Riset desain. Desain dari riset Bapak dan Ibu. Riset ini menggunakan pendekatan kuali, kuanti, mix method, multi method contohnya. Atau kalau Bapak Ibu literatur review maksudnya SLR, systematic literatur review begitu. Jadi desain dari riset yang Bapak dan Ibu lakukan. Itu aja. Kuanti, kuali, mix method, multi method, systematic literatur review, itu macam-macam. Itu silakan dicantumkan. Sudah itu aja. Nggak perlu panjang-panjang. Satu kalimat selesai. Gitu. Yang kedua, kalau ada responden silahkan dicantumkan berapa gitu. Kalau dia kuanti mungkin ada respondennya responden dalam riset ini mungkin berjumlah 100 orang di desa Sukamaju kan gitu. Itu contoh mungkin. Kalau kuali material-materialnya apa saja. Mungkin kalau ada uji laboratorium gitu kan itu biasanya berupa material-material gitu. Silakan cantumkan aja materialnya apa saja gitu ya. Terus instrumennya, instrumen dalam riset kita, alat untuk mengambil data, wawancara, observasi, dokumentasi, angket, Google Form, macam-macam. Ada yang mungkin pakai sampling atau macam-macam lah. Jadi intinya alat apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan data. Instrumen, kan begitu. Sudah, itu saja. Terus prosedur. Nah, prosedur di sini itu biasanya menggambarkan step by step dari riset Bapak dan Ibu dan diakhiri dengan analisis data, gitu. Jadi setelah data kita dapat, itu kan tidak mungkin kita langsung sajikan mentah kan gitu, Bapak Ibu. Sama seperti kita mau masak gitu kan, tidak mungkin bahan mentah kita langsung sajikan, kan tidak. Jadi perlu kita olah dulu. Nah, cara pengolahan ini atau cara menganalisisnya ini menggunakan apa gitu, nggih. Contoh alatnya adalah SPSS, in vivo, triangulasi. Mungkin kalau yang paling sederhana itu ya pre dan post gitu, nggih. Macam-macam silakan. Jadi silakan jangan sampai kita hanya menjabarkan atau menyajikan sebuah data mentah tapi belum diolah gitu, nggih. Itu kan masih tidak etis gitu kalau bahasa saya. Gitu. Jadi data lalu diolah pakai apa? Triangulasi, SPSS, dan nanti bisa langsung kalaupun ada alat seperti SPSS itu cantumkan versinya gitu, okay. Contoh SPSS versi 16 titik berapa gitu, mungkin ya gitu. Contohnya langsung disebutkan aja. Karena itu secara tidak langsung itu bisa menggambarkan pembaca untuk alat yang kita gunakan gitu. Jadi kalau mungkin dari paper ini tidak mencantumkan versi SPSS-nya, nanti pembaca juga agak kesulitan loh. Kok saya menggunakan SPSS versi ini dengan yang ada di paper kok beda hasilnya. Itu kan bisa nanti sebagai perdebatan Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin dicantumkan juga versinya nanti. SPS-nya versi berapa, mungkin kalau NVIVO ya bisa dijelaskan lebih detail gitu. Gitu nggih, metode. Jadi metode itu hanya bicara tentang apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam risetnya. Gitu. Terus kita kembali lagi, poin nomor 5 sekarang, result. Result di sini, ini dalam artian hasil riset gitu. Tapi hasil riset di sini dalam artian tidak secara garis besarnya bukan, tapi hasil riset berupa data gitu nggih. Hasil riset, contoh hasil dari wawancara, hasil dari dokumentasi, hasil dari observasi, hasil dari olah data gitu nggih. Jadi result itu hanya berisikan hasil riset gitu. Bisa berupa gambar, tabel,
metrik mungkin, grafik mungkin, kalau dia wawancara mungkin dialog gitu, macam-macam. Jadi istilah hanya berupa hasil, data gitu nggih. Data. Kalau bahasa kami, di result itu hanya berupa data dan belum ada nyawanya gitu nggih. Dalam tanda kutip belum ada nyawa. Jadi data ini belum bisa kita jadikan sebuah knowledge. Kalau di bidang saya itu ada data, informasi, sama knowledge gitu nggih. Jadi kalau result itu hanya berupa data, data mentah gitu nggih. Bukan data mentah. Jadi intinya hanya berupa data. Dan ini yang tahu biasanya hanya yang meriset gitu, tidak umum. Maka perlu adanya dalam tanda kutip kita tambahkan nyawa kan gitu, supaya menjadi informasi dan akan menjadi knowledge kan gitu. Nah, untuk nyawanya di result itu nanti kita bahas di bagian discussion. Discussion nomor 6 di sini. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu melihat sebuah paper itu, result dan discussion itu digabung gitu nggih. Karena pasti itu tidak jauh-jauh beda. Karena memang data lalu ada pembahasannya, ada keterangan atau narasinya kan gitu. Supaya data ini bisa diterima oleh kalangan manapun gitu nggih. Bisa yang mungkin non akademisi atau yang itu. Jadi intinya result dan discussion itu biasanya digabung, tapi kalaupun dipisah, kalau saya membreakdownnya, result itu hanya bicara tentang hasil riset data. Discussion ini sudah masuk ke bagian informasi gitu. Nah, discussion kalau saya teorikan terlalu panjang, intinya seperti ini, discussion itu adalah bagaimana result, how do the result, bagaimana result atau hasil riset itu fill the gap, menjawab masalah di nomor 2. Discussion adalah bagaimana result menjawab gap atau masalah di nomor 2. What is unknown-nya tadi. Jadi kan what is unknown tadi berisikan masalah-masalah yang kita temukan dalam riset. Nah, sekarang bagaimana data yang kita dapatkan ini, bagaimana hasil riset yang kita lakukan ini menjawab masalah yang ada. Gitu. Yang berarti secara tidak langsung, kalau ada 5 masalah di what is unknown, maka di discussion ada 5 paragraf nanti. 5 masalah di what is unknown, di discussion ada 5 paragraf pembahasan. Atau 5 solusi gitu, tentang masalah tadi. Minimal kalau belum dia menjadi sebuah solusi, itu pasti jadi solusi sih, tapi minimal kalau memang itu belum yakin menjadi sebuah solusi, ada pembahasannya. Ada harapan, contoh. Contoh masalahnya terkait dengan tadi kurangnya edukasi atau literasi di desa ini contohnya. Nah, discussion kita bahas gitu. Maka diperlukannya sebuah proyek gitu, nggih. Proyek dari pemangku kebijakan atau mungkin dari pemerintah daerah gitu untuk mengadakan gitu ya. Untuk mengadakan contoh kayak seperti ini, workshop atau mungkin pelatihan, edukasi tentang penyakit gigi dan bagaimana cara menjaga gigi. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang dia belum memang 100% kalau kita bilang itu belum menjadi solusi, minimal ada itu. Ada harapan atau langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, itu dia Bapak Ibu semuanya. Gitu, discussion. Jadi menjawab masalah di nomor 2 gitu. Tapi itu juga bicara tentang data. Contoh data yang kita dapatkan mungkin 60% orang di desa ini terjangkit penyakit gigi karena nah itu. Jadi kita modalnya data itu. Dari data ini bisa kita simpulkan atau kita bisa bahas bahwa diperlukannya sebuah langkah atau mungkin kebijakan untuk dapat mengurangi mungkin kan itu bisa juga. Jadi itu kita menjawab sebuah masalah tapi pakai data. Nah, itu poinnya. Itu yang membedakan kita dengan itu yang membedakan kita sebagai peneliti, Bapak Ibu semuanya. Peneliti dan bagaimana kita menulisnya kan gitu. Terus yang terakhir conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dalam sebuah paper itu yang pertama biasanya menjawab tentang jawaban tujuan riset Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi conclusion, kesimpulan dalam paper itu, yang pertama itu harus
menjadi jawaban dari tujuan paper Bapak dan Ibu. Tadi di bagian poin nomor 3 kan kita bicara tentang purpose atau tujuan riset kan gitu. Nah, kalau kita sudah bicara tujuan risetnya, di kesimpulan itu harus ada jawabannya. Tujuan riset saya adalah menyembuhkan penyakit gigi gitu nggih. Nah, kesimpulan harus bicara seperti itu juga. Jadi kesimpulan dalam riset ini membuktikan gitu kan bahwa 9 dari 10 orang di desa ini sembuh dengan obat ini. Jadi perlu adanya sebuah jawaban apakah tujuan riset kita itu berhasil atau tidak gitu. Harus sampaikan conclusionnya. Jadi harus sampaikan jawaban dari tujuan riset. Maka harus satu benang merah. Judul, tujuan riset, dan kesimpulan. Ini adalah hal yang paling sering dilihat oleh orang. Judulnya bicara apa, tujuannya bicara apa, dan kesimpulannya bicara apa. Itu harus satu benang merah, Bapak Ibu semuanya. Jangan judulnya bicara A, kesimpulannya bicaranya B. Jangan. Gitu. Judulnya kita ngomong yang positif gitu, positif signifikan, tapi kesimpulannya ternyata malah tidak positif gitu. Ya, jangan seperti itu. Jangan sampai kita sama seperti bungkus Indomie gitu, di bungkusnya ada telur, ayam, tapi di dalamnya cuma ada mie sama bumbunya kan. Jangan seperti itu. Jangan clickbait kalau bahasa kami itu, gitu nggih. Jangan kita bahasanya dalam paper itu ya kalaupun memang hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan, minimal judulnya jangan bicara tentang ya contoh kayak tadi positifnya gitu nggih. Itu kesimpulan. Itu yang pertama, jawaban dari tujuan risetnya. Terus yang kedua adalah manfaat dari paper Bapak dan Ibu. Manfaatnya, kontribusinya. Manfaat dari paper ini dapat menjadi edukasi, dapat menjadi literasi atau referensi untuk riset selanjutnya contohnya, atau mungkin untuk orang-orang akademisi di bidang kesehatan. Terus manfaat secara praktis untuk orang-orang di lapangan, tenaga medisnya, menjadikan sebuah rujukan, kan ini juga bisa. Mungkin sebagai apa ya seperti itu. Jadi intinya manfaat atau kontribusi paper Bapak dan Ibu itu pasti ditanyakan. Apa kontribusi dari paper Bapak dan Ibu? Selain kita tulis di dalam judul, di kesimpulan harus kita sampaikan apa manfaat dan kontribusi papernya. Gitu. Itu nggih Bapak Ibu semuanya. 7 pertanyaan itu silakan Bapak Ibu jawab di papernya. Nanti kami kirimkan untuk kerangka paper. Tapi kalau tidak salah tadi ada sedikit bantu. Nanti kami kirimkan kalau Bapak Ibu mau materi ini itu di gambaran. Nah, ini kalau bagian diskusi. Ini diskusi ini penting Bapak Ibu karena ini kalau bahasa kami yang paling inti dari sebuah paper. Gitu nggih. Kalau introduction kan biasa itu kan latar belakang macam-macam. Tapi diskusi ini bagaimana risetnya, bagaimana hasil riset itu menjawab masalah, itu kan sebuah nilai jual. Nah, di sini penyajian diskusi. Di sini biasanya itu pasti mendasari kesimpulan yang ditawarkan kan gitu. Mempertajam gap. Masalahnya apa dan diskusi ini kita bahas berarti itu kan dipertajam kan itu. Gitu. Jadi mempertajam gap masalah yang diungkap di pendahuluan tadi, introduction gitu. Lalu bisa juga ditambahkan mungkin teori-teori yang lebih mungkin bisa ditambahkan nanti sebagai penguat, pasti akan ditambahkan referensi, tapi di sini Bapak Ibu semuanya untuk kerangka paper ini kami harap Bapak Ibu untuk merdeka dulu gitu. Kita harus berdaulat dulu di sini. Kerangka paper itu murni tulisan kita, murni pemikiran kita. Jangan ada tambahan-tambahan dari referensi, tambahan-tambahan dari si kata orang gitu nggih. Mungkin dari Prof Sugiono, Prof Suhairi, siapa gitu. Nah, jangan murni pemikiran kita terkait dengan topik yang kita ingin angkat gitu. Nah, nanti setelah tulisannya sudah rapi gitu baru kita panggil orang-orang hebat itu untuk meningkatkan kualitas paper kita. Jadi di sini dalam artian bukannya kita yang memperkuat argumen orang, bukan, tapi orang lain yang akan meningkatkan derajat kita kan gitu Bapak Ibu. Jadi tulisan kita dulu,
baru ditambahkan referensi orang, kalimatnya orang gitu. Yang berarti kan posisinya adalah kalimat ini mendukung tulisan kita. Jadi di kerangka paper ini jangan adanya referensi dulu. Kita berdaulat, merdeka dulu. Silakan ditulis menurut pemikirannya sendiri gitu terkait dengan topik yang kita angkat gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini boleh digunakan, boleh tidak. Ini biasanya kami bagaimana cara menulis kerangka paper itu yang paling mudah dulu, yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sini ada susunannya seperti itu. Ada nomor 4, 1, 2, dan 3 kan gitu. Nah, biasanya kalau menulis paper itu, kalau saya bisa boleh ngomong itu seperti jalan mundur gitu, seperti jalan mundur gitu. Atau risetnya sudah selesai kan begitu. Yang otomatis yang paling mudah dikerjakan itu adalah metode. Benar kan? Kan gitu. Risetnya sudah selesai. Berarti yang paling mudah dikerjakan adalah metode. Karena kan tidak mungkin metodenya berubah. Tidak mungkin kita repot-repot riset ulang, kan merepotkan juga di situ. Jadi yang pertama metode dulu. Yang pertama metode, tadi desainnya apa, terus respondennya berapa, instrumennya apa saja gitu. Baru nomor 2, hasil dari instrumen-instrumen tadi, hasil dari olah datanya, analisisnya. Nah, itu result plus kita diskusikan gitu. Contohnya, saya punya temuan hasil wawancara di desa ini bahwa banyak penduduk di sini yang sembuh, banyak penduduk di sini yang terbantu akan proyek ini terkait dengan program ini, gitu nggih. Nah, itu kan kita pakai data tapi juga kita diskusikan. Nah, berarti nanti kita jalan mundur Bapak Ibu. Kalau sudah ada jawabannya, maka tinggal kita mundur kan gitu. Contoh, riset ini membuktikan bahwa dapat meningkatkan mungkin efisiensi, dapat meningkatkan persenan gitu, persentase berapa orang yang sembuh gitu kan. Yang berarti kalau sudah ada istilah meningkatkan terus dapat memperbaiki, berarti secara tidak langsung itu kita tulis masalahnya berarti kan kurangnya, masih menurunnya mungkin persen atau mungkin masih menurunnya tingkat apa literasi di sana kan gitu. Jadi jalan mundur kalau bahasa kami seperti itu. Jadi 1, 2, dan 3 lalu baru kita kerjakan introduction. Pengalaman kami kalau kita kerjakan introduction dulu, nanti takutnya malah lari kemana-mana, Bapak Ibu. Kita keasikan nulis introduction gitu, kita asik nulis masalah gitu, kita asik nulis contoh masalah-masalah gitu. Nah, takutnya masalah-masalah ini belum kita bahas dalam riset kita. Takutnya masalah-masalah ini belum kita kaji gitu, Nah, otomatis kan nanti Bapak dan Ibu diharuskan untuk riset ulang. Nah, itu yang repot. Gitu nggih. Jadi sebenarnya tergantung, ini boleh dipakai, boleh tidak. Silahkan mau dari introduction dulu ataupun dari metode dulu, monggo, senyaman Bapak Ibu. Tapi kalau saran dari kami, mulailah dari hal yang paling mudah, metode. Gitu nggih. Baru kita jalan mundur menuliskan introduction. Gitu. Itu Bapak Ibu semuanya. Ini sedikit komponen saja, umum saja. Nah, itu adalah gambaran sedikit dari kerangka paper, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk memudahkan Bapak dan Ibu nanti menulis kerangka paper, di Rumah Scopus ini ya makanan khas gitu nih bahasanya. Jadi ada produk yang original dari Rumah Scopus, yaitu yang bernama kerangka anatomi paper, atau kalau bahasa Pak Jo itu 703 framework gitu. Jadi ada namanya nih 703 framework gitu. Framework lah. Jadi 703 bagaimana menggambarkan pekerja gitu, framework. Oke. Nah, ini dia. Ini abstraknya bisa dilewati aja. Ini nggak perlu, tidak harus dikerjakan sekarang. Boleh dilewati dulu karena abstrak kan paling mudah dikerjakan kan begitu. Nah, ini yang paling penting, bagian body of paper di sini. Jadi nanti berisikan seperti tabel-tabel, kotak-kotak seperti ini. Nah, fungsi kotak-kotak ini adalah melokalisir pikiran, gitu. Supaya tidak salah penempatan, yang seharusnya itu di atas, malah di bawah, gitu. Nah, kita buat kotak-kotak seperti ini untuk melokalisir pikiran kita, Bapak Ibu semuanya. Begitu. Nah, ini simpel aja menulisnya sama kayak tadi. Yang penting judulnya saja, judul dari artikel Bapak dan Ibu, nanti
Terus introduction, yang pertama what is known-nya apa? 4 sampai 5 kalimat saja, cukup. 4 sampai 5 kalimat saja gitu. Lalu what is unknown-nya, masalah-masalah yang ditemukan, 4 sampai kalimat saja gitu. Terus ada lagi how and why, urgensinya, solusi yang ditawarkan, tujuan risetnya apa gitu. Sudah. Terus riset method, desainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan quali, quanti, mixed method, macam-macam. Terus kalau ada respondennya silahkan disebutkan jumlah dan di mana penelitiannya kan gitu. Instrumennya apa saja dan analisisnya menggunakan apa kan gitu. Sudah gitu aja. Nah, di bagian result ini mohon jangan ditambahkan gambar sama tabel dulu begitu nggih. Takutnya kalau tabel masuk tabel kan nanti rusak gitu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu tuliskan saja mungkin hanya berupa narasi. Contohnya seperti ini. Tabel 1 ini tentang hasil wawancara dengan ini terkait apa kan itu. Terus gambar 5 tentang dokumentasi apa kan gitu, observasinya macam-macam gitu. Jadi hanya berupa narasi saja gitu. Nanti gambar sama tabelnya boleh disimpan dulu, tapi jangan dipindahkan di sini sebagai bentuk narasi saja. Discussion, nah ini cara mudahnya adalah discussion itu paling mudah itu sebenarnya seperti ini. Saya copy masalah-masalahnya. Nah ini saya copy masalah-masalah yang kita temukan di risetnya, begitu nanti kita pindahkan di bawah seperti ini. Itu supaya nanti ini masalahnya bilang apa, jawabannya bilang apa. Itu jadi harus sama, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau ada 5 masalah, 5 jawaban, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu. Terus kesimpulan, sama seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah jawaban dari tujuan riset Bapak dan Ibu. Yang pertama jelas kan gitu. Kalau tujuan risetnya bicara untuk meningkatkan, maka jawabannya, nah, sampaikan aja. Gitu. Riset ini membuktikan bahwa dapat meningkatkan apa kan gitu. Selesai. Tapi diberikan juga nanti kalimat pendukung supaya orang lebih yakin. 9 dari 10 orang di desa ini sembuh karena obat yang digunakan, contohnya itu. Terus persen mungkin hasil analisisnya berupa persen gitu. Contoh dari ya berapa nih uji gitu nih. Uji metode ini mendapatkan hasil berapa persen. Nah, ini membuktikan bahwa apa kan gitu. Itu seperti itu aja. Kontribusi risetnya itu jelas ini kontribusi riset pasti harus dicantumkan. Manfaat dari riset dapat berupa manfaat teoritis atau manfaat secara praktek. Itu aja. Dan terakhir ini limitasi. Limitasi ini kalau ada nggih, limitasi kalau ada, jika ada, limitation itu jika ada, optional. Kalaupun tidak ada limitasi dari paper Bapak dan Ibu, jangan dicantumkan. Contoh limitasi itu seperti mungkin di bidang kesehatan. Contoh ada larangan atau sebuah batasan makhluk hidup gitu. Contoh hewan ataupun manusia gitu dilarang sebagai objek penelitian atau sebagai ya objek penelitian gitu, itu sebagai batasan gitu. Itu boleh dicantumkan. Tapi limitasi di sini saran dari kami jangan menuliskan. Oh, kok masih blok ya? Oke. Limitasi itu jangan menuliskan batasan yang mengurangi gitu, yang malah mengurangi nilai jual paper kita gitu. Jadi limitasi ini silakan kalaupun ada ditambahkan, tapi kalau limitasi itu adalah batasan yang malah mengurangi nilai jual dari paper kita, jangan. Contohnya apa Mas? Contoh limitasinya adalah perlu adanya riset lanjutan gitu, perlu adanya riset lanjutan supaya dapat meningkatkan kemungkinan. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu berarti Bapak Ibu mengurangi nilai jual dari papernya kan gitu. Meskipun memang diperlukan ada riset tambahan, tapi jangan dicantumkan seperti itu. Karena itu akan mengurangi nilai jual paper kita. Ingat, kita menjual paper di sini. Kalau menjual itu harus berani ngomong, paper ini nomor 1 kan gitu, Bapak Ibu. Jangan malah kita menuliskan sebuah atau sesuatu hal itu malah menurunkan kualitas paper kita, jangan. Gitu. Itu nggih Bapak Ibu semuanya.
kerangka paper ini akan kami kirimkan, dan nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke grup itu. Mungkin sedikit bisa kami bantu koreksi singkat saja. Karena ini adalah dasar dari paper gitu kalau kami bilangnya. Jadi kerangka paper ini harus bagus, harus baik supaya nanti ke depannya lebih enak gitu. Kalau Bapak Ibu juga berkenan akan kami kirimkan juga nanti mungkin yang sudah ada isinya gitu. Contoh ini adalah paper, kerangka paper yang sudah ada isinya, tapi hanya sedikit saja. Judulnya terkait dengan pembelajaran 4.0 gitu. Transformasi digital sebagai pendorong akses metode dan interaksi akademik. Gitu. Nah, introduction-nya umum saja. Yang pertama, di era modern ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Ini kan hal umum. Hal umumnya dulu. Kalimatnya sederhana, pernyataan umum, tapi positif. Benar kan? Jadi di era digital, itu kan memang sebagai aspek penting kan gitu, termasuk di bidang pendidikan. Itu. Lalu mulai menyempit. Transformasi digital memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ini kan mulai menyempit Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya metode transformasi digital ini memudahkan murid dan guru dapat berinteraksi tanpa harus tatap muka. Nah, contohnya seperti itu. Itu kan sebuah hal umum, tapi itu mulai menyempit Bapak Ibu. Kan begitu. Tapi kita tulis juga masalahnya, meskipun banyak institusi, sekolah gitu sudah mengadopsi teknologi digital, tapi implementasi yang efektif dan merata masih menjadi sebuah tantangan. Itu. Atau masih kurangnya implementasi yang efektif dan merata di setiap institusi. Itu kan sebuah hal-hal negatif. Tidak semua pendidik atau pelajar memiliki keterampilan yang memadai. Contoh masih ada beberapa yang masih kurang familiar dengan teknologi, gitu nggih. Jadi pembelajarannya belum optimal. Itu kan sebagai masalah Bapak Ibu semua. Gitu aja. Terus yang ketiga, urgensinya. Urgensi sudah sampaikan aja. Kenapa penting harus dilakukan? Riset ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya membentuk paradigma pembelajaran. Nah, itu kan sebuah alasan yang kuat kenapa riset ini harus dilakukan. Gitu. Itu harus berani Bapak Ibu sampaikan. Gitu. Solusinya apa? Riset ini menawarkan pendekatan baru dalam penerapan transformasi digital, yaitu melalui strategi yang dirancang yang untuk mengintegrasikan. Wah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu sebagai solusi dan itu mungkin sebagai sebuah novelty yang baru juga. Itu. Tujuan risetnya juga pasti dicantumkan. Riset ini bertujuan untuk apa? Menciptakan paradigma pembelajaran baru yang mendukung. Nah, seperti itu. Itu introduction kurang lebih seperti itu. Nah, nomor 4 juga sama. Nah, ini juga ya sebenarnya nomor 4 itu hanya berisikan ini aja Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu harus tambahkan referensi, sebenarnya nggak wajib. Itu mungkin teori-teori cukup gitu. Jadi hanya bicara tentang apa yang Bapak dan Ibu lakukan saja. Nomor 4 ini. Sudah? Gitu aja. Nah, nomor 5 sama seperti yang saya bilang tadi, ini berupa narasi gitu nggih. Contoh hasil wawancara tabel 1 berdasarkan hasil wawancara dengan dosen itu kan ditemukan bahwa 70% responden merasa bahwa ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu jadinya berupa narasi. Dan ini sebagai bukti gitu nih bahwa riset ini itu ada bentuk data yang dapat menjadi sebuah solusi. Gitu. Ada juga dari dokumentasi macam-macam. Nah, diskusi tadi masalahnya bilang apa, jawabannya bilang apa. Kalau tadi masalahnya bicara tentang implementasi ini masih menjadi tantangan, nah di discussion itu kita menjawab institusi perlu memperkuat gitu kan. Ada sebuah diskusi atau harapan langkah apa yang harus dilakukan kan gitu. Nah, perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi digital dosen, macam-macam serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, itu supaya merata kan gitu tadi konteksnya. Terus kalau tidak semua pendidik ini memiliki keterampilan, maka apa? Perlu adanya program pelatihan yang lebih intensif. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita menjawab sebuah masalah, tapi nanti pakai data. Itu. Jadi itu enak. Kita ngomong itu enak. Kita ngomong tapi pakai data tuh enak banget. Gitu. Gitu nggih.
Terus kesimpulan terakhir seperti ini, jawaban dari tujuan risetnya. Jawaban pertama, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar macam-macam. Gitu. Terus alasan-alasannya, transformasi telah terbukti, terus kontribusinya juga jangan lupa dicantumkan. Kontribusinya tidak hanya memberikan gambaran yang jelas, tapi juga menawarkan rekomendasi yang bermanfaat untuk kebijakan pendidikan. Ini kan sebuah manfaat, sebuah kontribusi dari paper. Dan ini pasti ada. Karena kita berjalan atau melangkah karena adanya masalah kan gitu. Riset kan seperti itu. Riset ada karena ada sebuah masalah kan gitu. Yang pasti kesimpulannya pasti ada manfaat atau kontribusi gitu. Gitu nggih. Nanti kami kirimkan, tapi sebelum itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait kerangka paper ini atau malah tambah pusing? Iya. Izin, Bagaimana? Mas. Oke, silakan Pak. Eh, Tadi pada saat penjelasan mengenai kerangka paper tadi itu mulai dari poin 1 sampai poin 7 sempat Oke. kami tertinggal Mas, tertinggal Oh, seperti itu, makanya kami agak masih belum menangkap dari poin 1 itu sampai poin 7 dikarenakan karena jaringan tadi agak kurang bagus, makanya ini baru dapat jaringan aman Pak. lagi yang bagus Mas. Terus Oke. mungkin juga mengenai apa namanya eh, yang sudah ada isinya tadi itu kerangkanya, mungkin Ya. bisa dikirimkan juga sebentar Mas, di apa namanya di grup begitu insya Allah. Oh, aman Ya, Pak, aman Pak. Ini akan kami kirimkan sebagai ya untuk sebagai Bapak mungkin ada gambaran gitu, biar ya ada gambaran. sebagai gambaran betul sekali. Tapi itu tadi Siap saya Pak. sebenarnya agak apa ya, agak nyesal ini karena terputus tadi Mas. Karena saya nggak ikuti dari awal ini. Aduh, pusing juga ya. Aman Pak. Recordnya ada Pak, recordnya ada. Nanti kami bagikan Pak. Gini loh Mas, nanti saya akan mempelajari lagi kembali. Kalau memang artinya tidak bisa lagi dijelaskan, tapi sebenarnya sih saya memohon sempat bisa diulangi kembali. Ya, Kalaupun bisa insya Allah, karena saya butuh dengan itu yang tadi itu mengenai apa isi-isi kerangka tadi itu. ya, Karena ya disinilah Pak. sebenarnya inti dari penyusunan Mas. Ya, Iya, benar sekali seperti itu. Pak, benar sekali. Inti penyusunan Makanya dari PNP. makanya tadi saya ketinggalan materi karena adanya jaringan Mas. Makanya ini saya baru cari jaringan, kebetulan ada kegiatan lapangan, akhirnya ternyata di lapangan di sini nggak ada jaringan gitu, akhirnya ketinggal ini. Aduh, pusing juga. Padahal ini Oke. titik kunci dari paper sebenarnya. Iya, Iya. benar sekali Pak. Nah, Heeh. oke. Sempat bisa Nah, lah baik. sedikit lah gambaran-gambaran sedikit lah. Oke, Iya, iya. baik Pak. Makasih. Jadi, Iya. oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kerangka paper itu sebenarnya hanya Bapak Ibu hanya menjawab 7 pertanyaan saja, gitu. Jadi 7 pertanyaan ini silahkan dijawab dan itu saya yakin sebenarnya semuanya ada di laporan riset Bapak dan Ibu. Itu nggih. Introduction tadi, what is known, hal-hal umumnya, kan gitu. Contoh kalau topiknya tentang pembelajaran dan dia tersinggung dengan teknologi gitu, mana nih tadi? Ini contohnya. Oke, halo, Bu Giri. Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi contoh yang pertama, what is known-nya, pemahaman umum, hal-hal umumnya, kan gitu. Contoh judul riset Bapak dan Ibu ini, pembelajaran yang menggunakan transformasi digital, kan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke transformasi digital atau poin pentingnya, Bapak Ibu harus sampaikan dulu hal-hal umumnya. Contohnya apa Mas? Ini di era modern ini teknologi menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Nah, itu kan halnya umum kan gitu Bapak Ibu. Lalu kita mulai sempitkan gitu nggih. Transformasi digital menunjukkan atau memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Itu. Tambahkan lagi dengan pembelajaran digital, mungkin murid atau ya murid gitu nggih. Ya,
peserta didik gitu, mungkin murid dan guru dapat tetap berinteraksi tanpa harus tatap muka, mungkin contoh seperti itu. Jadi itu hal-hal umumnya dulu, hal-hal umum terkait dengan topik yang kita ingin angkat. Topik ini ingin mengangkat terkait dengan pembelajaran 4.0. Jadi itu dulu, pegang itu dulu. Topiknya apa? Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan sebuah hal itu yang dibicara dulu, yang diomongkan dulu, gitu nggih. Contoh ini pembelajaran, gitu nggih. Yaudah, pembelajaran ini kita bahas dulu, gitu. Kan begitu. Lalu kita bantah what is unknown. Ada positif dan sekarang negatifnya, gitu. Gapnya, masalah yang Bapak Ibu temukan dalam risetnya. Contohnya, di riset ini, meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, gitu nggih, tapi implementasi ini masih belum efektif dan merata. Atau implementasi yang efektif dan merata masih menjadi tantangan. Atau saya ganti, implementasi ini ya, belum maksimalnya gitu nggih. Belum maksimalnya implementasi yang efektif dan merata pada proses pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi setelah kita beritahu hal-hal positifnya, kita harus kasih realita di lapangan. Gitu. Belum adanya, kurangnya, namun pada kenyataannya. Nah, itu realita yang harus orang lain itu tahu gitu nggih. Tidak hal-hal positif, tidak hal-hal bahagia saja, tapi ada loh masalah yang dialami gitu. Apalagi tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi. Mungkin ada beberapa yang masih kurang familiar, kurang mahir dengan pengoperasian teknologi atau mungkin dalam tanda kutip gaptek gitu nggih. Itu sampaikan aja. Itu adalah realita yang harus Bapak dan Ibu sampaikan supaya itu yang menjadi yang mendasari riset Bapak dan Ibu. Gitu kan. Riset itu ada karena ada sebuah masalah kan gitu. Riset berjalan karena ada masalah kan gitu. Ya maka masalah ini harus Bapak Ibu sampaikan gitu. Tapi jangan langsung disampaikan di awal. Jangan. Kita kasih positifnya dulu. Seperti nonton film itu. Nonton film itu kan bahagia-bahagia dulu. Tiba-tiba ada dramanya. Nah itu saya yakin lebih menarik, lebih cantik nanti papernya. Gitu. Jadi tetap kita sampaikan masalah yang ada, tapi jangan di awal. Gitu. Kita bahasnya di setelah positif baru negatif. Gitu. Gitu nggih, what is unknown. Terus yang ketiga, how and why-nya. Alasan riset Bapak dan Ibu ini harus dilakukan itu apa? Gitu. Itu yang pertama. Jadi setelah kita sampaikan positif sama negatifnya, gitu, kita harus sampaikan juga kenapa riset saya ini penting dilakukan. Itu yang menjadi nilai jual. Karena masalah-masalah ini kita rangkum gitu nggih. Maka riset ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma mungkin contohnya. Kan gitu. Jadi alasan kenapa riset Bapak dan Ibu itu penting dilakukan. Kenapa kecap saya nomor 1 nah, gitu. Itu harus disampaikan. Terus jangan hanya kita berikan alasannya, solusinya juga kita sampaikan. Solusinya apa? Riset ini menawarkan sebuah pendekatan baru, cara baru, model baru, strategi yang lebih bagus gitu nggih. Itu yang tidak hanya kita memberikan alasan tapi solusinya juga. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kayak tadi obat sakit giginya baru kita berikan, baru kita tunjukkan ke orang. Riset ini menawarkan obat sakit gigi tanpa efek samping, harganya murah, gitu, sembuhnya cepat. Nah, itu solusinya. Lalu terakhir, tujuan risetnya, kan gitu. Tujuan riset. Ini pasti biasanya hampir sama dengan laporan riset. Jadi kalaupun laporan risetnya bertujuan apa, papernya biasanya sama, gitu nggih. Tujuan risetnya adalah apa? Menciptakan, memperbaiki, meningkatkan. Nah, itu disampaikan di sini. Ini biasanya sama dengan judul. Judul dari paper kita. Kalau judulnya bicara meningkatkan, nah biasanya kalau tujuan riset itu tidak jauh dari
hal-hal untuk meningkatkan itu. Meningkatkan, memperbaiki, memaksimalkan. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu bagian introduction 1, 2, dan 3. Jadi enak, sistematis gitu, cantik nah tulisannya. Positif, negatif, alasan, solusi, selesai. Metode hanya bicara tentang apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Sudah, riset desainnya, riset ini menggunakan mungkin pendekatan atau metode kuanti, kuali, mix method, multi method. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan literatur review ya mungkin SLR gitu nggih, systematic literatur review. Sudah desain dari riset Bapak dan Ibu. Itu kan sama seperti kita dalam laporan riset kan tanyakan desainnya apa? Kuali, kuanti, sudah gitu. Terus kalau ada responden, cantumkan aja populasinya berapa dan sampelnya di mana. Sudah gitu aja. Contoh populasi dalam riset ini adalah para dosen dan mahasiswa. Nanti ini jangan ditiru beberapa institusi ini, nanti dicantumkan aja. Mungkin kalau institusinya cuma ada 1 atau 2, sebutkan aja, nggak masalah. Gitu. Karena ini sudah masuk ke dalam body of paper. Gitu. Jadi jangan dibuat ambigu seperti ini, beberapa jangan. Kalau mau bisa disebutkan lengkapnya, nggak ada masalah. Gitu. Sebutkan namanya aja biar lebih bagus. Tapi kalau terpaksa memang itu memang sebagai data yang sensitif, ya boleh lah, nggak apa-apa. Gitu. Nah itu dengan jumlah responden sebanyak berapa? 300, 400, 1000, nah macam-macam, silakan. Gitu. Intinya adalah jumlah dari responden Bapak dan Ibu. Kalau mungkin itu kuali dan dia uji lab, gitu kan, material-materialnya apa saja, cantumkan aja. Material dalam riset ini berupa apa saja, obat A, B, dan macam-macam. Gitu. Tergantung dari material yang Bapak Ibu gunakan. Gitu. Instrumen kan paling mudah. Instrumen adalah alat untuk mengambil data, wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, Google Form, nah macam-macam. Intinya adalah alat yang Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan data. Selesai, gitu aja. Terus yang terakhir biasanya analisis data. Yang jelas kita tidak mungkin menyajikan data mentah kan gitu. Perlu kita olah dulu, perlu kita masak dulu, kan gitu. Maka data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik, mungkin menggunakan SPSS, mungkin kalau Bapak Ibu hanya 3 yang triangulasi gitu, NVivo, kalau SLR ya mungkin Prisma, kan gitu, macam-macam. Silakan. Jadi hanya bicara tentang metode yang Bapak Ibu gunakan untuk menganalisis data. Gitu. Sudah, itu aja. Metode hanya bicara seperti itu. Result hanya bicara hasil. Sudah, hasil riset, hasil wawancara, observasi, dokumentasi, udah itu aja. Nah, contoh hasil wawancara, dia berupa tabel gitu nggih, tidak berupa dialog tapi tabel. Tabelnya adalah berdasarkan hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa, ditemukan 70% responden merasa bahwa transformasi digital ini telah meningkatkan kualitas pembelajaran. Selesai gitu. Terus dokumentasi berupa gambar. Gambar 1 menunjukkan contoh penerapan teknologi dalam kelas, di mana mahasiswa menggunakan perangkat digital untuk mengakses materi pembelajaran secara langsung. Ini kan dokumentasi. Datanya kan berupa gambar, kan gitu Bapak Ibu. Itu. Jadi sebagai bukti, sebagai alat bantu untuk kita ngomong gitu. Kita ngomong tapi pakai data. Yang seharusnya mungkin pendidikan harus pakai menerapkan teknologi ini supaya lebih efisien proses pembelajarannya. Buktinya apa? Ini loh gambarnya. Nah, itu dia. Itu Bapak Ibu semuanya. Ngomong atau menjawab masalah tapi pakai data. Nah, itu. Terus discussion. Nah, ini adalah poin penting dari sebuah paper yang biasanya discussion ini paling banyak isinya gitu. Discussion. Jadi menjawab masalah. Tadi nomor 2 ada contohnya 2 kan gini. What is unknown ada 2 masalah. Yang berarti nanti di discussion juga ada 2 pembahasan gitu. Jadi kalaupun 5 ya 5 pembahasan. Saran dari kami 4 sampai 5 masalah. Atau kalau Bapak Ibu mau, satu rumusan masalah di laporan penelitian itu bisa dijadikan satu paper. Satu rumusan contoh di laporan riset ada 3 rumusan masalah kan gitu. Dalam laporan riset ada 3 rumusan masalah. Nah, masing-masing rumusan masalah ini bisa menjadikan sebuah paper. Biasa, seharusnya bisa. Jadi satu rumusan masalah kita pegang dulu.
rumusan masalah ini kita anak pindakan gitu nggih. Contoh rumusan masalahnya bicara tentang terkait dengan efisiensinya belum efisien atau maksimalnya proses pembelajaran di desa ini. Ya udah, kita jabarkan aja, kita pecah-pecah aja, kita anak pindakan gitu. Contoh, kenapa dia tidak efisien? Macam-macam, karena masalah pendidiknya mungkin dari segi kualitas gurunya gitu, atau dari segi fasilitasnya, dari segi pelajarnya sendiri, itu kan bisa kita anak pindakan. Jadi satu rumusan masalah bisa kita pecah-pecah sebenarnya seperti itu. Jadi saran dari kami, kalau kalau masalah atau gap itu jangan hanya cuma 1-2. Nanti kalau cuma 1-2, papernya akan stuck di jalan atau nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Jadi kalau saran dari kami 4-5 gitu aja. 4-5 gap dan nanti ada 4-5 pembahasan, diskusi gitu. Supaya lebih dalam nanti. Itu nih, pembahasan akan topik ini itu dalam gitu. Tidak hanya sebatas permukaan aja, dalam. Terus kesimpulan, jelas yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan itu hanya bicara tentang jawaban dari tujuan riset Bapak dan Ibu. Tidak perlu panjang-panjang, kurang lebih hanya 150-300 kata saja. Ini boleh lebih, nggak masalah, tapi kurang lebih jumlahnya sekian, 150-300 kata. Gitu. Jawaban penelitian berdasarkan hasil penelitian ini gitu nih, dapat disimpulkan bahwa apa gitu. Alasannya apa Mas? Ini transformasi digital telah terbukti memberikan manfaat dalam hal meningkatkan apa gitu. Jangan lupa dicantumkan juga kontribusi manfaat riset Bapak dan Ibu. Manfaat paper ini gitu. Manfaatnya sebagai rekomendasi yang bermanfaat untuk kebijakan pendidikan. Selain itu, ini memberikan kontribusi berupa literatur pendidikan dengan menyoroti pentingnya integrasi teknologi. Jadi ada manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Gitu, Bapak Ibu semuanya, itu saja. Jadi sebenarnya paper itu, kalau saya boleh ngomong, hanya modal ini aja, 1-2 halaman saja sebenarnya. Ini kan karena bentuknya tabel, jadi mungkin agak banyak. Tapi kalau kita susun dari sebuah itu sebenarnya modalnya 1-2 halaman aja paling banyaknya. Gitu. Udah itu aja. 1-2 halaman itu. Nanti kita kembangkan menjadi 10 halaman dengan referensi-referensi yang sudah kita download kemarin. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu. Tadi, ya. Oke, silakan Pak. Ini tadi alhamdulillah saya sudah mengerti mengenai kerangka papernya Mas, alhamdulillah karena sudah dijelaskan kembali. Nah, mungkin nanti sebelum mungkin dikirim ke WA Group Mas, mungkin bisa dilengkapi itu poin-poin 1-5-nya di setiap kalimat itu Mas. Artinya penjelasannya Mas, mungkin bisa dikasih full itu kayak itu ya, supaya artinya lebih lah insya Allah nanti. Iya, mungkin nanti kami bahas. Siap. Terus izin Mas, izin. Nah setelah disusun kerangkanya seperti itu, mungkin bagaimana lagi untuk cara penyimpanan dari referensinya itu Mas, untuk memperkuat dari paper kita, bagaimana cara mencantumkan referensi itu di dalam kerangka itu Mas? Nah, itu materi besok Pak. Besok kami materi besok Pak. Sesi kelima besok Pak. Siap. Saya kira langsung ini jangan sampai saya mengingatkan Mas, jangan sampai dilupa kayaknya atau gimana, atau apakah memang saya ketinggalan begitu. Belum Pak. Sesi kelima Pak. Jadi fokus sekarang mulus kerangka papernya dulu Pak. Bangun rumah itu desain dulu Pak. Desain rumah dulu baru dibangun nanti kan gitu. Siap. Tapi itu Mas khusus untuk permintaan kami, dan mungkin kayaknya teman-teman juga membutuhkan dengan hal itu. Alangkah bagusnya ketika dikasih full aja itu sampai limanya itu kalimat. Itu pentingnya apa? Pentingnya record sebenarnya Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mungkin mengerjakan sekaligus mendengar lagi gitu. Takutnya karena saya ini sebenarnya spontanitas Pak gitu. Saya spontanitas dengan pemahaman saya, dan saya juga tidak tahu apakah pemahaman kita juga sama Bapak Ibu. Tapi ini pengalaman kami supaya bisa diterima gitu nggih. Jadi nanti fungsinya record itu Pak. Bisa Bapak Ibu dengarkan, bisa diulang lagi. Karena kalau saya tulis kebanyakan nanti malah pusing nanti Bapak Ibu.
Ya, tapi artinya itu Mas untuk tadi kerangkanya itu Oke, sebelum siap, dikirim lah Mas, insya Allah siap. dilengkapi Kami insya Allah. kirimkan, Pak. Kami kirimkan. Oke, Gitu. makasih Ya, banyak ini Mas. sama-sama, Alhamdulillah. Bapak. Tadi ada yang angkat tangan. Siapa nggak tadi? Nggih? Saya Mas. Oke, silakan Ibu. Mas, mungkin kalau Bapak Ibu di sini sudah punya tulisan atau sudah punya penelitian ya. Kemarin kan saya sudah Oke. sampaikan bahwa saya belum ada penelitian, baru mau akan gitu. Oke. Nah, apa mungkin terkait ini nanti apakah kita juga ada seperti exercise itu dan nanti dikumpulkan gitu. Kalau Ada, Bu. misalnya itu kan saya harus ada penelitiannya dulu gitu. Atau Eh, nanti literatur review saja atau seperti apa itu pertama. Yang kedua, Mas, eh, dengan menggunakan Mendeley ini untuk sitasi dan sebagainya itu sudah bisa membantu kita untuk menghindari plagiarisme ya, Mas. Atau Iya. mungkin perlu alat lagi untuk menyusun parafrase agar lebih apa lebih smooth gitu mungkin. Nah, mungkin dua itu, Mas. Iya. Oke, kalau untuk proses, saya langsung jawab Ibu, mohon izin Ibu ya. Jadi yang pertama dulu tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu gitu, kalau pandangan saya adalah, kalaupun kita belum melakukan riset, kira-kira apakah Ibu sudah ada gambaran kesimpulan risetnya Ibu? Gitu. Karena Eh, jujur, Ada, Mas. iya, Kalau ada. yang kalau ini kan mungkin kalau saya untuk yang latihan membuat paper ini kan bukan yang Yang rumit-rumit ya, nggak Baik, kompleks gitu ya Ibu ya. ya, Oke, tapi ya, berdasarkan pengalaman di tempat pekerjaan, misalnya ya, saya melihat bagaimana urusan urusan eh, pemerintah daerah dalam menangani mangrove gitu. Itu nah, seperti apa? Itu kan saya mengalami 4 tahun ini melihat oke, bahwa ada gap di situ yang saya ya. lihat dari pengamatan selama saya bekerja gitu. Iya. Nah, itu Ibu. Jadi sebenarnya jujur kalau menurut saya, semua riset itu sekalipun belum dilakukan, sebenarnya sudah bisa kita simpulkan Ibu. Cuma perlu adanya pembuktian berupa data kan gitu. Sebenarnya kalaupun kita belum ada riset, silahkan ditulis harapannya dulu Ibu. Apa contoh kalau kesimpulannya memang belum tertuliskan harapannya. Contoh gambaran Ibu gitu. Gambaran Ibu harapan dari kesimpulan dari riset Bapak Ibu itu cantumkan aja gitu. Kalau memang belum ada secara bukti datanya itu kita cantumkan harapan dulu Bu, nggak masalah gitu. Karena jujur menurut saya memang paper itu seharusnya dikerjakan setelah risetnya selesai kan gitu. Tapi tidak jangan menutup kemungkinan gitu harus riset dulu. Itu bisa disusuli saja, nanti bisa disusuli. Tapi intinya itu Bu, gambarannya itu, gambaran yang Ibu inginkan hasil riset yang Bapak dan Ibu inginkan gitu di papernya. Itu bisa Ibu tuliskan saja. Nanti silahkan ditulis, lalu kirimkan ke kami gitu sebagai ya koreksi sebentar gitu aja Ibu. Gitu, itu yang pertama gitu. Jadi nggak apa-apa kalaupun belum ada riset. Terus yang kedua tadi itu sudah masuk ke sesi kelima besok Ibu. Jadi untuk masalah penulisan, kita bangun rumah, bagaimana terhindar dari plagiarism itu sesi kelima nggih Ibu nggih. Nanti bisa kami bantu di sana karena memang itu sesinya fokus untuk membangun rumah. Sekarang sebelum bangun rumah, kita tentukan dulu desainnya, kerangka dari rumahnya. Kan kalau kerangka itu kan minimal sudah ada gambaran bentuk papernya. Kan kerangka itu kan gambaran gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kerangka papernya itu sudah jadi, nanti atapnya mau dikasih emas, alasnya mau dikasih berlian, itu nanti. Itu kan referensi-referensi itu nanti. Tapi kerangka bentuk rumah yang kita inginkan, itu sudah nampak dulu. Itu. Supaya tidak awalnya kita bertujuan nulis paper yang seperti ini, lah kok tiba-tiba jadi kayak gini. Nah itu, kami yang tidak diinginkan itu Bapak Ibu semuanya. Itu. Begitu nggih, Ibu? Nanti tetap kami bantu, nggak masalah. Kalau risetnya belum selesai, ditulis saja gambaran yang Bapak Ibu inginkan, Ibu inginkan, hasil yang Ibu inginkan. Mungkin bisa dikira-kira metode yang digunakan apa saja, dikira-kira aja, wawancara gitu nggak hasilnya.
Dan saya yakin biasanya bisa dikarang gitu kok, nggak masalah. Gitu, Ibu? Halo? Ya, makasih Mas. Oke, oke, siap sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan ditanyakan atau bahkan ada yang sudah jadi kerangka papernya. Nanti kami kirimkan itu. Silakan ditanyakan mungkin yang masih kesulitan di mana, terus apa yang menjadi kendala gitu. Boleh. Atau ada yang menanyakan posisi literatur review begitu di mana? Kalau Halo Mas, Bapak Ibu? Mas, kalau izin. Oke. boleh sekali lagi, Lanjut. Silakan. kalau misalnya nanti tadi Mas kita lebih ke apa review penelitian sebelumnya itu tadi kan dengan SLR ya. Nah, Ya, itu kan mungkin bisa agak sedikit membantu ketika kita tidak ke lapangan gitu ya, Mas. ya itu bisa Ibu. Karena itu kan hanya, kalau menurut saya SLR itu sebenarnya sama-sama riset, cuma risetnya di dunia maya kan gitu. Jadi hanya Nggak bisa bermodalkan. dengan dibantu apakah dengan AI tertentu, Mas, yang selama ini digunakan atau bagaimana? Nah, itu sebenarnya bisa Ibu, cuma takut ya, saya belum pernah gitu. Kalau SLR jujur kami belum pernah menulis gitu karena saya cuma hitungnya seperti ini. Saya sama-sama nulis tapi apa kontribusinya atau manfaatnya, dampaknya itu lebih kecil kan. Kalau kita melihat kan, kita bandingkan artikel riset dengan SLR itu kan lebih tinggi. Kalau kita ngomong nilai kum gitu, nilai kum kan lebih tinggi yang artikel kan gitu. Jadi kalau saya jujur SLR itu belum kami pernah tulis gitu. Jadi tapi saya bisa menggambarkan kalau SLR itu sebenarnya sama-sama riset, cuma di dunia maya. Kita kan mengumpulkan beberapa literatur gitu, kita mengumpulkan beberapa paper-paper orang, lalu kita analisis pakai Prisma mungkin contohnya gitu, itu kita analisis lalu kita kelompok-kelompokkan kan seperti itu kalau tidak salah Ibu, kan seperti itu, sama saja sebenarnya gitu. Tapi itu harus dicantumkan kalaupun AI, takutnya kalau AI itu kita sebutkan di paper itu apa metodenya pakai AI itu, saya juga bingung gitu karena beberapa jurnal kan ada yang melarang gitu Bu, atau bahkan semua jurnal ya, ada beberapa jurnal kan yang melarang gitu, melarang penggunaan AI di paper kita. Ya, ya seperti itu. Ada juga seperti itu, Bu. Iya, Tapi betul sekali. iya, gitu. Jadi memang saran dari kami sebisa mungkin ya diusahakan dulu gitu, diusahakan dulu. Kira-kira ya kumpulkan materialnya dulu, lalu kita analisis ya pakai apa Prisma atau mungkin Ibu punya metode lain atau analisis lain, silahkan. Itu nggak ada Izin, masalah. izin. Cuma mungkin silakan Pak. Kalau literatur review, apakah sama juga itu kerangkanya yang dijelaskan tadi atau bagaimana, Mas? Iya, Bapak. Untuk Jadi nah, iya, apakah iya, sama juga dengan hasil riset yang memang betul-betul kita ke lapangan dengan literatur review begitu, Mas? Apakah sama atau gimana? iya. Atau beda Sebenarnya juga dalam kerangkanya? ada penyesuaian Bapak. Contoh, sebenarnya secara umum kerangkanya seperti ini. Kerangkanya Iya, seperti ini kan kurang lebih semua paper kan pasti dimulai dari introduction sampai kesimpulan kan gitu. Tapi iya. biasanya nanti akan ada tambahan literatur review atau kajian literatur kan gitu, kajian pustaka di sini. Di poin Bisa nanti ada kan, Mas? gimana Pak? Mungkin bisa dicontohkan atau dijelaskan sedikit, Mas, mengenai hal itu. Contohnya apa ya? Ini mungkin ya. Contoh Pak Ibu. Jadi mungkin kerangkanya tidak ada gitu karena contohnya nggak ada, tapi contoh paper aja, contoh paper. Jadi sebenarnya sama saja, kan sama judul, abstrak, nanti introduction kan gitu. Nah, nanti di introduction itu akan ada tambahan. Ini kan latar belakang, terus what is known, what is unknown-nya. Nah, ini learning, ada sebuah literatur review di bawah. Ada subheading gitu nggih. Subheading terkait dengan literatur, itu baru masuk ke metodologi. Jadi nanti posisinya adalah setelah dari introduction, nanti ada poin di sini 3.1 atau ya 3.1 bagian literatur review, baru masuk ke metode. Jadi itu ada di posisi setelah introduction dan sebelum metode. Jadi berupa
subheading, baru masuk ke metode. Nah, nanti sama di kerangka juga sama. Kan tadi sama seperti yang saya bilang. Kalau desain dari riset Bapak dan Ibu itu mungkin SLR, cantumkan aja. Riset ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review gitu. Boleh gitu. Jadi bukannya kuali kuanti tapi SLR, literatur sistematik literatur review. Nah, seperti ini kan. Contohnya the author conducts review according to preferred reporting item for systematic review atau meta analisis pakai Prisma kan gitu. Jadi hanya mencantumkan desain dari riset Bapak dan Ibu. Ini Prisma ini sebagai metode, itu alat yang digunakan, gitu. Sudah dijabarkan aja macam-macam. Sebenarnya itu aja Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya menggambarkan apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Itu aja. Kan metode seperti itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau dia desainnya SLR silahkan dicantumkan menggunakan pendekatan sistematik literatur review. Sudah. Alat yang digunakan meta analisis berupa Prisma 2020. Jadi harus dicantumkan juga versinya supaya sebagai informatif gitu. Nah, ini tabel-tabelnya, mungkin database dan literatur search-nya ini contoh kalau yang SLR gitu. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Jadi dikelompok-kelompokkan gitu sih. Database yang Scopus mana, WOS mana, macam-macam. Jadi kalau jujur, ini memang secara tidak langsung kita tidak harus tidak harus terjun ke lapangan gitu. Cuma dari referensi-referensi yang kita dapatkan itu diolah gitu nggih. Sama seperti kita riset kan gitu. Dari data-data yang kita dapatkan itu olah. Data dari wawancara, data dari observasi kan kita olah Bapak Ibu semuanya. Gitu. Sebenarnya sama saja. Gitu. Mas Hanya Irfan izin Mas. silakan Ibu. Kalau saya Lanjut Bu. Ya, Ibu dulu silakan Ibu. ya, makasih Pak. Gini Mas Novan, kalau saya perhatikan anak-anak zaman now itu kan membantu dengan AI itu untuk karena sekarang kan sumber ada di mana saja. Kalau kita hanya download manual itu juga mungkin literaturnya tidak akan banyak gitu. Nah, kadang bisa menemukan sampai berapa ratus literatur di saring dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat sih teman-teman saya menggunakan bantuan AI untuk mengelompokkan dan sebagainya gitu. Nah, apalagi itu boleh, Bu. sekarang, nggih, Itu gimana? boleh. Jadi seperti ini Bapak Ibu, silahkan AI itu hanya dianggap sebatas alat. AI itu hanya alat, bukan menggantikan. Dalam artian sama seperti HP gitu nggih. Jadi HP itu sebagai alat kita. Alat untuk mungkin menghubungi atau siapa gitu. Jadi itu hanya sebatas alat. Tapi kalau AI itu sampai menggantikan kita, berarti paper yang kita tulis ini harusnya adalah paper kita, tulisan ketikan kita, tapi malah menjadi tulisan AI gitu. Jadi kami tidak melarang Bapak Ibu menggunakan AI, nggak ada masalah. Cuma harus tahu batasan. AI itu hanya alat, bukan menggantikan kita. Gitu Ibu. Boleh, silakan Iya Ibu. Mas, Memang kita maksudnya seperti itu Mas. Karena kalau sekarang itu kan niscaya kalau tidak menggunakan Iya Ibu. itu gitu. Oke, nggak apa-apa Terima lah. kasih. Saya juga kadang malah lebih percaya AI daripada Google. Iya. Oke. Tadi Bapak gimana Pak? Sedikit lagi mengenai tadi literatur review, mungkin juga Mas minta tolong juga sempat bisa dikirim juga sebagai contoh sebagai literatur review itu sendiri seperti tadi yang saya jelaskan Mas. Oh, contoh dari kerangka papernya Pak ya? Ya, contoh papernya seperti itu Mas, supaya artinya kita memang betul-betul di sini bukan sekedar alumni. Artinya ketika kita berbicara masalah alumni, berarti memang betul-betul kita ahli di bidangnya itu. Dalam konteks memang sudah betul-betul sudah pintar untuk menulis paper di Scopus ini. Seperti itu Mas. Jangan sampai ceritanya kita nanti dikatakan bahwa alumni rumah Scopus, tapi untuk mereview literatur itu belum paham sekali. Makanya saya meminta supaya bisa juga nanti kita kirim sebagai referensi juga Mas.
Ya, Bisa Pak. makasih banyak. Jadi ya sama-sama Pak. Jadi kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu semuanya. Terkadang apa yang kami kerjakan juga itu bukan menjadi patokan. Kami juga belajar dari peserta. Masalah-masalah yang dialami itu juga sebagai pembelajaran kami. Karena mungkin tidak kami temui gitu. Mungkin Bapak Ibu kasusnya A, kami hanya kasusnya B. Itu kan kadang itu. Sama-sama belajar Bapak. Terima kasih Pak. Karena Akan kami iya kirimkan. betul sekali. Iya Oke. betul sekali Mas. Karena begini, Ya. pengalaman kami waktu di awal-awal kuliah di S3 kemarin Mas, selalu apa namanya, diarahkan kepada dosen untuk mereview Oh. jurnal itu sendiri. Makanya saya mau bilang, wah di mana sih, gimana sih untuk anunya. Makanya saya masuk juga di Rumah Scopus, bukan hanya cara menulis paper secara riset dari Iya, Pak. penelitian di lapangan, tapi saya juga mau ahli di bidang itu dalam hal Iya, review Pak. literaturnya. Seperti Iya, itu. Pak. Jangan Benar sampai sekali, Pak. nanti mahasiswa kita untuk review jurnal, lantas kita juga belum paham sekali dengan Belum hal itu. paham. Nah, makanya, ya, Iya. makanya kesempatan untuk apa namanya, kesempatan besar untuk belajar di Rumah Scopus. Iya, Makanya Pak. harus lebih mendalami lagi baik dari literatur review itu sendiri maupun Oke. yang lainnya. Makasih banyak Mas. Iya. Ya, siapa Assalamualaikum. begitu. Oke, Bapak Ibu. Oh, tidak terasa jam 9, Nggih. Ada lagi mungkin sebelum kami kirimkan kerangka paper dan Bapak Ibu mungkin bisa mengerjakan gitu. Silahkan ditulis. Itu kita tulis pakai kalimat kita sendiri. Kita berdaulat di sini, kita merdeka di sini. Jangan ada unsur referensi, kutipan, sitasi dulu. Murni pemahaman kita, murni pemikiran kita sendiri. Nah, nanti baru kita panggil orang-orang hebat itu untuk meningkatkan derajat kita kan gitu. Gitu. Nanti bisa Bapak Ibu kirimkan kalau bisa sebelum sesi kelima begitu nggih. Supaya kami juga ada waktu untuk mengoreksi begitu. Nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke WA group atau Japri. Kalaupun di WA group mungkin Bapak Ibu sungkan atau merasa tidak percaya atau kurang yakin, bisa Japri saja ke kami. Gitu. Ada Mbak Siap. Hanifah ataupun saya silahkan. Insya Gitu Allah nggih, nanti Bapak Ibu. besok Mas saya kirim untuk Siap. Oke, filter. kami tunggu Pak. Siap, insya Ya, Allah. kami tunggu Pak. Makasih, Mas. Oke, oke. Oke, Bapak Ibu, begitu. Mungkin kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita bisa tutup. Mbak Hanifah, apakah sudah hadir? Halo, Mbak Hanifah? Udah. Oke. Ya, Mbak Hanifah, begitu. Ini karena sesinya adalah sesi senyap. Kita bisa mulai main ke dunia masing-masing gitu, karena Oke, menulis. Iya, gitu. Kita tunggu ya Mbak Hanifah, besok mungkin bisa kita betul. tunggu. Silakan Mbak Hanifah, mungkin saya kembalikan ke Mbak Hanifah. Begitu Bapak Ibu semuanya, silakan Mbak Hanifah. Oke, terima kasih Mas Novan. Sudah sangat jelas penjelasan dari Mas Novan, gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, silahkan Bapak Ibu mulai, kalau semisal malam ini mau mulai berperang dengan anatomi, sudah mulai mengerjakan gitu, nggih, silahkan gitu. Seperti kata Mas Novan, kita tunggu Bapak Ibu. Kalau semisal Bapak Ibu mau dicek atau dikoreksi anatominya, bisa langsung dikirimkan ke grup atau dijabrikan ke saya dan Mas Novan, seperti itu. Untuk malam hari ini mungkin kami cukupkan, Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di hari Minggu untuk materi digital writing sepertinya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk antusias Bapak Ibu malam hari ini. Jika saya dan Mas Novan banyak salah kata, mungkin G atau kurang jelas saat menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika setelah ini ada pertanyaan lagi, kita bisa sambung melalui WhatsApp grup, nggih Bapak Ibu. Kita juga harus hidupkan grup yang ada di WA tersebut. Jika Bapak Ibu ada kendala, langsung saja dituliskan di WA grup. Kalau saya dan Mas Novan kurang cepat responnya, bisa langsung di tag atau bisa langsung dijapri. Seperti itu Bapak Ibu. Malam hari ini kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Assalamualaikum. Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak Terima kasih Mas Mbak Hanifah, Sama-sama. Mas Novan. Nggih. Terima kasih Mbak Hanifah, Mas Nggih, Novan. Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Ya Mbak. Izin saya tutup untuk Zoom malam hari ini.